disutradarai oleh Takahashi Shimizu, Ju-on The Grudge 2 ini sangat berkaitan dengan film pertamanya. Plot diceritakan dalam urutan anakronistik dengan bagian-bagian yang sering tumpang tindih satu sama lain. Film ini bercerita tentang kelanjutan dari seri pertamanya, di mana rumah bekas keluarga Katsuya itu telah lama kosong dan mendapat label sebagai rumah angker. Keangkeran rumah itu menjadi semakin viral setelah salah satu produser program TV tertarik untuk meliput rumah kutukan itu. Seperti apa kelanjutannya? Berikut ceritanya. Di suatu malam, artis film Jepang yang terkenal dengan sebutan Ratu Horor, Kyoko Harase sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya. Ia berada di dalam mobil bersama dengan tunangannya Masashi Ishikura. Kyoko baru saja menjadi bintang tamu di sebuah acara reality show rumah angker. Setelah melewati lorong, radio yang Masashi dengarkan terganti dengan sendirinya. Kyoko mematikan radio mobil itu dan mulai percakapan yang lebih serius dengan tunangannya itu. Mereka berbicara tentang rencana untuk menikah. Kyoko diketahui telah hamil muda. Selain membicarakan pernikahan, mereka juga membicarakan tentang pekerjaan Kyoko yang membuat dirinya dijuluki sebutan Scream Queen. Suasananya Jepang. Tiba-tiba, ban mobil mereka terdengar seperti menabrak sesuatu. Masashi segera turun dari mobil dan memeriksa apa yang baru saja ia lintasi. Ternyata seekor anak kucing berwarna hitam mati terlindas ban mobil Masashi. Kyoko mengintip dari dalam mobilnya. Terlihat seekor anak kucing tergeletak di tengah jalan. Masashi justru berlari dan bergegas kabur dari tempat itu. Kyoko menengok kembali ke arah kucing itu. Ia melihat ada sepasang kaki anak kecil dengan kulit yang nampak pucat. Masashi menghampiri Kyoko dan langsung tancap gas. Tanpa mereka sadari, jasad kucing itu sudah tak ada di jalan dan hanya tersisa bekas kucuran darah di sana. Masashi melaju dengan sangat kencang. Karena terlalu fokus ke jalan, ia sampai tak menyadari jika ada sesuatu yang bersembunyi di balik setir mobilnya. Kyoko melirik ke arah setir dan melihat ada hantu anak kecil yang sedang memandangi mereka berdua. Masashi terkejut mendengar teriakan Kyoko. Ternyata Masashi juga melihat hantu anak kecil itu di setirnya. Akhirnya Masashi lepas kendali dan mengalami kecelakaan tunggal malam itu. Mobilnya terperosok ke tengah ladang. Kepala Masashi terlihat luka parah. Sementara itu, Kyoko tersadar dari pingsan dan melihat ada jejak telapak tangan anak kecil di kaca mobil. Ia mencoba membangunkan Masashi namun perutnya kram hebat. Melihat darah yang mengucur deras dari rahimnya, Kyoko semakin panik dan berteriak histeris. Dan film pun dimulai. Kisah pertama bercerita dari kisah Kyoko. Setelah mengalami kecelakaan, Kyoko dan Masashi dilarikan ke rumah sakit oleh polisi setempat. Kyoko didampingi ibunya keluar dari ruang perawatan. Terlihat tangan dan kepalanya cedera cukup parah. Ibu Masashi menangis histeris melihat Kyoko yang terlihat sangat murung. Ia berkali-kali meminta maaf pada Kyoko karena Masashi membuat bayinya keguguran. Kyoko melihat Masashi yang koma di ruang gawat darurat. Ia segera membuka ruangan dan tiba-tiba hantu anak kecil itu muncul lagi dan menyentuh perut Kyoko. Seketika hantu anak kecil itu pun menghilang. Sesampainya di rumah, ia beristirahat di ruang tengah bersama ibunya. Keesokan harinya, Kyoko menjenguk Masashi yang masih dalam keadaan koma. Setelah itu, Kyoko menaiki lift dan tiba di lorong rumah sakit yang berantakan dan terbengkelai. Ia melangkah keluar dari lift itu dan masuk ke sebuah ruangan. Kyoko mencari seorang dokter dan tiba-tiba hantu perempuan muncul dari belakang dan mengejutkannya hingga pingsan. Beberapa gadis SMA masuk ke dalam ruangan itu untuk memeriksa keadaan Kyoko. Namun, salah satu dari mereka berteriak ketakutan. Seketika, sutradara memotong jalannya syuting siang itu. Ya, Kyoko sudah berada di lokasi syuting film horor tempat ia bermain peran. Pemeran hantu wanita memarahi Chiharu yang tiba-tiba saja berteriak dan merusak naskah film. Semua kru menjadi kesal karena harus mengulang adegan itu lagi untuk kesekian kalinya. Chiharu tampak masih ketakutan dan melihat ke arah perut Kyoko.
Tiba-tiba Chiharu pingsan setelah melihat perut Kyoko. Merasa ada yang salah dengan perutnya, Kyoko pergi ke dokter setelah bekerja. Anehnya, dokter berkata jika kandungan Kyoko memasuki usia 3,5 bulan. Dokter juga mengatakan jika bayi Kyoko sehat dan normal. Ia pun bingung dengan ucapan dokter, karena pasca kecelakaan, dokter lain sudah mengatakan jika Kyoko mengalami keguguran. Kyoko pun pulang ke rumah dan melihat ibunya sedang menyiapkan makan malam. Setelah menyapa sang ibu, Kyoko masuk ke dalam kamarnya. Ia merasakan sakit perut yang cukup hebat hingga ia harus membungkuk menahan rasa sakit. Kyoko duduk di meja kerjanya dan seketika itu ia ketiduran. Kyoko terbangun ketika hari sudah petang. Kyoko segera melepas jaketnya dan keluar kamar untuk mencari ibunya. Kyoko menemukan sang ibu tertidur di meja kotatsu penghangat tubuh dengan jendela yang terbuka. Makanan pun masih tersaji di atas meja. Tampaknya sang ibu menunggu Kyoko keluar dari kamarnya untuk makan malam bersama. Kyoko yang kedinginan segera menutup jendela itu. Dari pantulan kaca, Kyoko melihat ada hantu anak kecil yang berdiri dan memandangi wajah ibunya. Ia berbalik melihat ke arah ibunya dan tak ada siapapun di sana. Kyoko segera membangunkan ibunya, namun sang ibu tak kunjung bangun. Dari dalam kotatsu itu, muncul lagi wajah hantu anak kecil yang menakuti Kyoko. Ia pun terkejut hingga punggungnya menabrak pintu. Kyoko kembali membangunkan ibunya hingga ia menyadari jika ibunya telah meninggoy. Cerita berganti. Kali ini Tomoka menjadi tokoh utamanya. Tomoka adalah pembawa acara yang akan menjadi host acara Grebek Rumah Angker. Sequel Tomoka ini mundur ke beberapa waktu lalu, sebelum Kyoko pulang dengan tunangannya di mobil Masashi. Di apartemennya, Tomoka terlihat sedang mempelajari naskah yang akan ia bawakan saat syuting Rumah Angker esok hari. Saat itu, Tomoka yang serius menyusun naskah, tiba-tiba ia mendengar suara ketukan di dinding kamarnya. Tomoka mendekati dinding kamarnya itu, namun cangkir minumannya terjungkir sendiri hingga air membasahi catatan Tomoka. Ia segera mengeringkan catatannya menggunakan tisu. Tomoka merasa sangat terganggu dengan suara ketukan yang cukup kencang dari arah dinding. Keesokan harinya Tomoka sudah bersiap di kantor stasiun televisi. Setelah ia di make up oleh Megumi, make up artis yang bekerja di stasiun televisi itu, mereka berdua turun ke bawah untuk menemui produser acara Keisuke. Megumi berkata jika acara hari ini akan dibintangi oleh si ratu horor Kyoko Harase. Keisuke datang menghampiri dan memberikan dokumen rumah angker yang akan mereka kunjungi hari itu. Keisuke berkata jika rumah angker itu berada di Tokyo dan banyak keluarga yang meninggoy setelah menempati rumah itu. Tomoka membaca naskah program televisi yang episode kali ini bertema Misteri Rumah Terkutuk. Setelah proses syuting usai, Tomoka pulang ke apartemennya saat hari sudah petang. Ia masuk ke dalam rumahnya dan melihat ada orang di dalam rumahnya. Ia mengira jika bayangan manusia itu adalah Noritaka, pacar Tomoka. Tanpa ia sadari, bayangan itu adalah kaki manusia yang tergantung di atas mejanya. Setelah mengetahui tidak ada sepatu Noritaka di depan pintunya, bayangan itu pun menghilang. Dari luar rumah terdengar suara ketukan pintu. Ternyata Noritaka baru saja datang. Ia segera masuk ke dalam rumah Tomoka dan menemaninya yang ketakutan. Tomoka menceritakan tentang suara pukulan di dinding kamarnya. Jam menunjukkan tepat pukul 12:27. Noritaka juga mendengar suara itu dan mulai memeriksa dinding. Ia semakin bingung karena kamar Tomoka berada di paling ujung dan tidak ada kamar lain di balik dinding itu. Keesokan harinya, Tomoka masih melakukan syuting lanjutan tentang Misteri Rumah Terkutuk. Ia berada satu mobil dengan Kyoko dan terus berlatih membaca naskah. Ponselnya berdering. Ternyata Noritaka menelpon Tomoka untuk memberi kabar jika ia akan datang ke rumah sekitar pukul 11 malam. Sambungan telepon itu tiba-tiba mengalami gangguan. Noritaka mendengar suara menyeramkan dari ponselnya itu. Ia mematikan telepon dan pergi bekerja. Malam harinya Noritaka sudah sampai di apartemen Tomoka. Dari bawah gedung ia melihat lampu kamar Tomoka sudah menyala.
Segera ia naik ke atas dan masuk ke apartemen kekasihnya itu. Saat ia masuk ke dalam, ia melihat Tomoka sedang duduk di ruang tengah. Berkali-kali Noritaka memanggil Tomoka dan berbicara padanya. Namun Tomoka sama sekali tidak merespon. Noritaka tidak melihat ekspresi Tomoka yang terlihat sangat ketakutan. Tiba-tiba ponsel Noritaka berdering. Ia mengangkat telepon yang ternyata adalah dari Tomoka. Pacarnya itu mengatakan jika ia masih dalam perjalanan menuju ke apartemen. Seketika itu, ruangan menjadi gelap gulita. Noritaka masuk ke dalam ruangan dan dari atap rumah itu muncul rambut panjang turun ke bawah menyapanya. Selang beberapa lama, Tomoka terlihat sudah sampai di depan rumah. Segera ia membuka pintu rumahnya dan melihat ada sepatu Noritaka di sana. Kondisi ruangan masih sangat gelap. Tomoka menyalakan lampu kamarnya dan wala! Noritaka sudah meninggoy dengan kondisi leher tergantung di dalam kamar Tomoka. Anehnya, leher Noritaka dijerat rambut yang sangat panjang. Tomoka yang ketakutan terjatuh dan banyak sekali rambut yang menempel di atap kamarnya. Kaki Noritaka tiba-tiba mengayun. Tomoka teringat dengan cangkirnya yang terjatuh sendiri. Ternyata kaki Noritaka lah yang menyenggol cangkir Tomoka. Semakin lama, kaki Noritaka mulai mengenai dinding yang ternyata hantu Toshio mengayun-ngayunkan kaki itu. Dari atas, hantu rambut itu kembali muncul di belakang kepala Tomoka. Hantu itu terlihat sangat menyeramkan dan turun terbalik sembari melirik ke arah Tomoka. Seketika itu juga, rambut hantu itu menjerat leher Tomoka dan menggantungnya hingga meninggoy bersama sang pacar. Waktu menunjukkan pukul tepat 12:27. Sama seperti saat Tomoka mendengar suara pukulan di dinding kamarnya. Ya, ternyata selama ini suara pukulan di dinding kamar itu berasal dari kaki Noritaka dan Tomoka yang tergantung. Cerita kembali berganti. Kali ini menceritakan pengalaman Megumi, sang make up artist. Setelah Megumi bertemu dengan Tomoka di hari jalannya syuting Rumah Angker, ia segera menuju ke rumah angker itu. Dalam sebuah ruangan, ia merias wajah artis si ratu horor Kyoko Harase. Sang produser masuk ke dalam ruang rias dan menjelaskan sedikit tentang rundown program acara nanti. Semua kru di luar sudah siap. Megumi kembali merapikan rambut Kyoko, sementara Keisuke menjelaskan apa yang harus dilakukan Kyoko saat acara berlangsung. Kyoko menyempatkan diri untuk bertanya tentang keangkeran rumah itu. Keisuke mengatakan jika semua orang yang tinggal di rumah angker ini akan mati. Kematian para korban diberitakan dalam koran dan cukup ramai diperbincangkan. Terlihat isi keseluruhan dalam ruangan itu masih sama dengan film Ju-on yang pertama. Setelah semua siap, Megumi dan Kyoko turun ke lantai dasar. Langkah Megumi terhenti saat ia melihat ada noda hitam yang membentuk sepasang telapak kaki di lantai. Di luar rumah, proses pengambilan gambar sudah dimulai. Tomoka segera membuka acara dan membacakan naskahnya. Setelah membaca narasi awal, Tomoka menunjukkan rumah itu pada kameramen. Terlihat rumah angker itu cukup menyeramkan saat siang hari. Tomoka segera memperkenalkan bintang tamu yang akan menemaninya menyusuri rumah. Kyoko Harase masuk ke dalam frame dan adegan berganti di dalam rumah. Tomoka dan Kyoko berjalan menuruni tangga sambil berbincang berdua. Saat berada di tengah-tengah tangga, salah seorang audioman berteriak sangat kencang. Wah! Ia mengatakan ada suara aneh yang terdengar dari mikrofon Kyoko. Sang produser mengatakan jika ada kemungkinan suara itu adalah pantulan dari luar. Segera, ia menghentikan proses syuting untuk rehat sejenak. Semua kru berkumpul di luar rumah sembari menikmati teh hangat. Kyoko terlihat duduk di teras rumah bersama Megumi. Tiba-tiba, Megumi memberikan jimat kelahiran pada Kyoko. Ia tahu jika Kyoko tengah hamil. Sang produser mendatangi Kyoko dan memberikan teh hangat padanya. Ia mengatakan kekecewaannya karena rumah angker itu tidak seram seperti apa yang ia bayangkan. Keisuke bertanya pada Megumi apa ia merasakan sesuatu. Namun, Megumi malah pergi dan tidak menjawab pertanyaan produsernya itu.
Kyoko kini duduk sendirian di teras rumah. Pemandangan di dalam rumah itu berubah. Terlihat ada Kayako dan Toshi sedang beraktivitas di meja makan. Saat teh hangat pemberian Keisuke jatuh, hantu Toshio terlihat berdiri di belakang Kyoko. Megumi terus mengamati ke arah Kyoko. Sepertinya ia melihat apa yang dilihat masyarakat Indomie. Sore itu proses syuting akan segera dimulai kembali. Megumi dan Kyoko sudah berada di ruang rias. Mereka mulai menyadari kengerian noda hitam yang ada di lantai ruangan itu. Proses syuting berjalan hingga malam hari. Setelah syuting usai, Tomoka sudah berdiri di dekat mobil dan menelpon pacarnya Noritaka. Sementara semua orang bersiap untuk pulang, Megumi baru menyadari ada alat make up yang tertinggal di ruang rias. Ia segera kembali masuk ke dalam, ditunggu juga oleh Keisuke yang membawa kunci rumah itu. Di dalam ruang rias itu, Megumi melihat ada sosok bayangan hitam yang berjongkok di atas noda hitam. Keisuke di lantai dasar menemukan foto keluarga Katsuya dan buku catatan harian yang sudah usang. Buku itu bertuliskan nama Kayako. Keisuke segera keluar ke depan pintu dan Megumi langsung berlari keluar. Sesampainya di studio TV, Megumi kembali ke dalam ruangannya dan menata rambut palsu di tempatnya. Ia menyisir rambut palsu itu sementara Keisuke berada di ruang kontrol untuk memeriksa hasil syuting hari itu. Saat audioman berteriak, terdengar suara aneh dari mikrofon Kyoko. Tiba-tiba wajah Kyoko menjadi sangat menyeramkan dengan rambut yang terurai ke depan. Kamera mulai memperbesar gambarnya. Terlihat wajah pucat melihat ke arah kamera dengan tatapan yang menyeramkan. Rekaman video itu pun berakhir. Dari layar monitor, terlihat hantu Toshio menghampiri Keisuke. Wajah hantu anak kecil itu memenuhi layar hingga membangunkan Keisuke. Saat Keisuke terbangun, hantu Toshio menghilang dari layar. Sementara itu, di dalam ruang rias, Megumi melihat ada sesuatu yang bergerak dari cermin. Gerakan itu berasal dari ruang ganti. Gorden penutup ruang ganti bergerak sendiri. Megumi memeriksa ke dalam ruangan itu, namun tiba-tiba rambut palsu di atas meja rias jatuh sendiri. Megumi kembali mengambil rambut itu dan terdengar suara dari ruang ganti. Ia kembali memeriksa ruangan itu dan menemukan ada noda yang sama persis dengan di rumah angker. Saat ia menyentuh noda itu, tiba-tiba rambut palsu yang ada di tangannya bergerak sendiri. Megumi yang terkejut melempar rambut palsu itu menutupi noda hitam. Naasnya rambut palsu itu justru berjalan mendekati Megumi. Seketika itu, visual Megumi melihat tubuh Kayako yang berjongkok menengadah dengan tubuh dipenuhi darah. Kayako terlihat sangat tersiksa dengan tubuh diikat kain putih. Saat Megumi sadar, tubuhnya sudah dipenuhi dengan darah. Rambut palsu itu terus bergerak dan keluarlah hantu Kayako dari noda hitam bekas darah itu. Hantu itu mulai meneror Megumi dengan gerak tubuh yang mengerikan. Megumi sangat ketakutan namun tak bisa pergi kemanapun juga. Akhirnya Megumi berteriak kencang dan ia pun menghilang. Adegan kembali berganti. Kali ini giliran Keisuke. Malam setelah syuting program Rumah Hantu, Kyoko duduk di ruang makan memandangi jimat kelahiran pemberian Megumi. Saat ia akan tidur, Kyoko melihat bayangan ibunya di meja itu. Namun, bayangan itu segera menghilang saat Kyoko memegang pundak ibunya. Keesokan harinya, Kyoko pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Masashi. Tiba-tiba, tangan Masashi menggenggam lengan Kyoko dengan sangat kencang. Semua panik dan memanggil dokter. Akhirnya, Masashi telah sadar dari koma. Ia dibawa jalan-jalan menggunakan kursi roda ke atap rumah sakit untuk menikmati udara segar. Saat Kyoko bercerita panjang lebar dengan tunangannya itu, Keisuke datang untuk menemui Kyoko. Keisuke mengatakan bahwa host acara Tomoka telah menghilang setelah proses syuting. Mayat Tomoka ditemukan 2 hari kemudian di kediamannya tergantung bersama kekasihnya. Menurut polisi, Tomoka meninggoy setelah pulang syuting. Sementara itu, di hari yang sama, juru rias Megumi juga menghilang.
Keisuke mendengar suara teriakan di ruang rias. Saat ia memeriksa ruangan itu, Megumi sudah menghilang. Keisuke juga mengatakan jika kameramennya Watanabe, teknisi suara, Soma, dan semua yang terlibat syuting Rumah Angker dilaporkan menghilang dan terkena musibah. Kyoko juga mengatakan jika ibunya tiba-tiba meninggal di hari setelah ia pulang syuting. Setelah berbincang cukup lama, Keisuke mengantar Kyoko ke rumahnya. Anehnya, Megumi terlihat berdiri di teras rumah Kyoko. Dengan kepala menunduk, Megumi berjalan memasuki rumah Kyoko. Keisuke terkejut melihat ada Megumi di sana dan turun dari mobil untuk memeriksa ke dalam rumah Kyoko. Mereka masuk ke dalam rumah. Megumi terlihat berjalan dan memberikan buku catatan Kayako pada Keisuke. Ia bertanya apa itu dan menyalakan lampu. Tiba-tiba, wajah pucat Megumi sudah berada tepat di hadapan Keisuke. Ia terkejut hingga jatuh ke lantai dan Megumi pun menghilang. Kyoko mengambil buku itu yang ternyata meninggalkan jejak noda hitam di lantai Kyoko. Keisuke segera mengajak Kyoko untuk ke kantornya. Keisuke menunjukkan potongan artikel yang memberitakan kejadian pembunuhan Saiki Takeo. Ia menyiksa istrinya sendiri yang bernama Kayako hingga meninggal. Pembunuhan itu terjadi di loteng Rumah Angker tempat mereka syuting. Selain itu, anak Kayako yang bernama Toshio juga dilaporkan menghilang. Keisuke berkata jika ia akan kembali ke Rumah Angker itu esok hari. Malam semakin larut. Kyoko sudah tertidur dengan kepala terbaring di atas meja. Sementara Keisuke masih berada di kantor dan memfotokopi isi catatan buku harian Kayako. Setelah ia berhenti memfotokopi, tiba-tiba mesin fotokopi itu terus mengeluarkan kertas dengan gambar wajah hantu Kayako. Di rumah Kyoko, dari noda hitam di lantai rumahnya muncul rambut dan tangan Megumi yang akan menyentuh kepala Kyoko. Arwah ibu Kyoko melihat itu dan menolong anaknya. Ia membangunkan Kyoko dari tidurnya. Esok pun tiba. Kyoko pergi ke rumah angker itu lagi. Karena pintu depan masih terkunci, Kyoko masuk melalui pintu belakang. Ia mendengar ada suara gadis di sana. Ternyata gadis itu adalah Chiharu yang ketakutan dan meminta Hiromi untuk membuka pintu. Tiba-tiba perut Kyoko terasa sangat sakit. Ia membuka jaketnya dan melihat perutnya menggelembung dan bergerak tak tentu arah. Dari arah tangga muncul tangan hantu Kayako yang merangkak ke bawah. Hantu itu menatap ke arah Kyoko hingga akhirnya ia pun pingsan. Kisah berganti ke pemain figuran Chiharu. Layar terlihat melayang-layang menuju ke rumah angker Kayako. Chiharu berada di dalam rumah itu sendirian. Ia berada di lantai atas dan tiba-tiba pintu kamar Kayako membuka sendiri. Ada noda hitam di lantai itu. Dari arah loteng terdengar suara dan suara itu jatuh ke dalam lemari. Chiharu terbangun dari mimpi buruknya dan berjalan menuju ke sekolah. Ia ditawari Hiromi untuk menjadi pemain figuran di sebuah film horor. Tiba-tiba Chiharu pingsan dan sudah berada di rumah angker itu lagi. Ia berjalan menuruni tangga dan tiba-tiba pintu kamar Kayako terbuka. Chiharu berlari ke arah pintu dan mencoba membuka pintu itu namun terkunci. Dari arah tangga terlihat ada bayangan berwujud manusia yang merangkak menuruni tangga. Chiharu kembali tersadar dan dibangunkan oleh Hiromi. Mereka segera masuk ke dalam lokasi syuting berperan sebagai pemain figuran. Chiharu berteriak histeris saat melihat perut Kyoko. Ternyata ia melihat hantu Toshio sedang mengelus perut si ratu horor itu. Hingga akhirnya Chiharu menutup matanya namun ia malah kembali ke dalam rumah angker itu lagi. Ia mulai kacau dengan hal aneh yang terjadi pada dirinya. Chiharu mendengar suara Hiromi dari balik pintu. Ia segera berteriak minta tolong untuk dibukakan pintu. Dari arah tangga, hantu Kayako sudah semakin dekat dengannya. Tiba-tiba pintu itu terbuka namun ada kunci rantai yang menahan pintu itu. Hiromi segera menyuruh Chiharu untuk membuka rantai itu namun Chiharu justru menarik kalung Hiromi hingga terlepas. Chiharu kembali tersadar dari pingsannya. Ia melihat ada kalung Hiromi di tangannya. Chiharu meminta tolong pada Hiromi dan memintanya agar tidak memasuki rumah itu. Chiharu yang kebingungan masuk ke dalam toilet umum.
Di dalam toilet itu, ia semakin pusing dan membawanya kembali ke rumah angker itu lagi. Lokasi berganti-ganti antara toilet dan rumah angker. Saat Chiharu sudah mulai menyerah, ia melihat hantu Kayako merangkak di atap toiletnya. Ia berteriak dan berlari keluar sempoyongan. Tak sadar, ia menabrak anak kecil yang membawa bola. Ia melihat bola yang menggelinding itu seperti kepala anak kecil. Saat ia berbalik badan, ia melihat tubuhnya tergeletak di tanah. Jiwa Chiharu melayang dan ada tangan yang mendekapnya. Chiharu kembali ke dalam rumah angker itu berusaha melepas rantai pintu dan meminta tolong pada Hiromi. Ternyata pinggang Chiharu sudah dipeluk oleh hantu Kayako. Hantu itu membawa Chiharu masuk ke dalam rumah dan pintu terkunci kembali. Hiromi kembali sedang memangku jenazah Chiharu. Ia melihat ada kalung di tangan Chiharu. Dan adegan kembali berganti. Kali ini dari kisah tokoh utama film yaitu Kayako. Keisuke mendatangi rumah angker itu lagi. Ia melihat Hiromi dan Chiharu sedang berebut entah apa di sana. Pintu yang terkunci itu dibuka menggunakan kunci yang ia bawa. Di dalam rumah, Keisuke menemukan Kyoko yang pingsan. Ia segera membawa Kyoko ke rumah sakit. Ternyata Kyoko sudah akan melahirkan. Sementara Kyoko mengejan, tubuh Masashi bergetar hebat. Suara bayi mulai terdengar di ruang operasi. Seketika itu, lampu mulai berkedip. Dokter dan perawat mulai berteriak ketakutan hingga kehilangan kesadaran. Masashi juga menghilang dan hanya tersisa alat kesehatan yang terjungkal di bawah kursi roda. Keisuke masuk ke ruang operasi yang keadaannya sudah gelap gulita. Ia terkejut melihat semua orang tak sadarkan diri, bahkan ada yang mati. Keisuke semakin ketakutan saat tangan hantu Kayako keluar dari rahim Kyoko dan berbunyi seperti tangisan bayi. Hantu itu keluar dan turun menghampiri Keisuke yang masih ketakutan. Dengan terus merangkak, akhirnya Kayako berhasil membunuh Keisuke. Selang beberapa lama, Kyoko tersadar dan bangun dari tidurnya. Ia mendengar suara bayi yang berwujud gumpalan darah di lantai. Ia menggendong anaknya itu dan memeluknya dengan penuh kasih sayang. Setelah beberapa tahun berlalu, Kyoko terlihat menggandeng anak perempuan yang sangat mirip dengan hantu Kayako. Mereka berjalan berpapasan dengan seorang anak laki-laki. Saat kereta melewati jembatan, anak Kyoko berhenti berjalan dan tiba-tiba anak gadis itu melirik ke anak laki-laki dengan tatapan yang sangat menyeramkan. Ia berjalan menuruni tangga sambil melihat tubuh Kyoko yang terluka parah. Gadis kecil itu menatap dengan tatapan tajam dan menyeramkan. Kyoko memberikan syal di lehernya untuk gadis kecil itu, namun tak digubris dan malah pergi begitu saja. Orang-orang terlihat panik melihat Kyoko yang terkulai penuh luka. Sementara gadis kecil wujud reinkarnasi Kayako berlari menjauhi lokasi itu sambil membawa buku catatan hantu Kayako. Dan film pun berakhir. Seperti yang pertama, film ini menggunakan eksplorasi psikologis yang menegangkan dari ketakutan batin manusia akan hal yang tidak diketahui. Kemarahan Kayako dan putranya Toshio berlanjut di sequel ini. Kemarahan mereka lebih menyeramkan dan lebih menakutkan dari film pertama. Efek suara yang mengganggu, gerakan kamera yang tersentak-sentak, dan satu adegan mimpi buruk yang memusingkan akan membuat penonton tercengang ketakutan. Endingnya adalah sebuah karya seni yang mengerikan dan cukup membuat mental terguncang. Terima kasih dan sampai jumpa. Buat kalian yang berniat untuk menonton film ini, harap hati-hati karena mungkin bisa jadi ada gangguan yang akan terjadi. Terima kasih.